Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Oke, masih sehat, nggih? Alhamdulillah sehat. Oke, perkenalkan nama saya Staria. Saya pengelola program penyakit tidak menular di Puskesmas Baron. Nah, adapun acara pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, nggih. Saya berbagi ilmu, nggih, kepada panjenengan. Kita akan belajar bersama tentang pengukuran faktor resiko PTM. Nggih. Nanti ada yang materi pertama yaitu tentang pengukuran lingkar perut, ya. Yang kedua tentang tinggi badan, berat badan, sama melakukan pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensimeter, nggih. Ya paham, nggih? Nah, sekarang saya mau menjelaskan dulu tentang apa itu penyakit tidak menular, nggih. Penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang bukan disebabkan dari virus, bakteri dan sejenisnya yang dapat menularkan antara manusia ke manusia atau antara hewan ke manusia, ya. Jadi kebanyakan penyakit tidak menular itu terjadi karena yang pertama keturunan, yang kedua yaitu pola hidup dari individu itu sendiri, ya. Nah, terus apa saja di sini yang termasuk di penyakit tidak menular? Penyakit apa saja? Ada yang tahu? Darah tinggi. Oke. Dengan Pak siapa? Bastian. Oh, oke. Terima kasih Pak Bastian. Benar sekali. Darah tinggi, ya, salah satunya. Termasuk darah tinggi, stroke, ya, penyakit jantung, ya. Kencing manis, ya, kencing manis, kanker juga termasuk penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini sekarang trennya lagi naik, ya. Kalau dulu zaman tahun 70-an, 80, 90, penyakit yang berbahaya adalah penyakit yang menular. Tapi sekarang tidak, ya. Ternyata penyakit tidak menular ini kasusnya semakin tahun semakin meningkat, ya, karena pola aktivitas dari individu tersebut, ya. Karena adanya ini perlu kita adakan, ya, semacam pelatihan seperti ini kepada panjenengan semua agar dapat melaksanakan pengukuran faktor resiko, ya. Jadi untuk meminimalkan resiko terkena penyakit menular kepada masyarakat, ya. Termasuk yang tadi saya sudah bicarakan di awal, yaitu lingkar perut, tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah, ya. Ini adalah beberapa hal yang paling sering menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular tersebut, ya. Itu untuk sekilas dari penyakit tidak menular, ya. Sekarang saya akan memberikan wawasan tentang cara pengukuran dari lingkar perut. Sebelumnya mungkin panjenengan semua sudah melaksanakan, tapi secara baiknya kita harus tahu pengukuran lingkar perut yang baik dan benar. Nah, sekarang ada yang tahu pengukuran lingkar perut itu yang benar gimana? Dari posisi. Belum tahu. Belum tahu, ya? Enggak tahu, ya. Yang paling baik yaitu di antara tulang iga dengan tulang panggul, ya. Ini diambil tengah-tengahnya atau di sekitaran pusat, ya. Ini dari pusat kembali lagi ke pusat dengan nafas biasa, tidak menahan nafas dan juga tidak membusungkan perut.
Nah, oke, materi yang pertama yaitu pengukuran lingkar perut ya. Ini nanti kita praktekkan bareng-bareng ya, biar semua tahu ya. Ya, ini yang kita gunakan adalah sentimeter ya, Mechelin dengan bentuk seperti ini yang fleksibel ya. Jangan yang pengukur panjang tapi tidak fleksibel ya, seperti ini ya. Nah, kita tentukan dulu dari pinggang ke tulang iga. Diambil tengah-tengahnya berarti di sini ya. Oke. Kita tarik ke sini ya. Ini kalau bisa tidak menggunakan baju yang tebal atau yang bisa menghalangi kita mengukur dari lingkar perut. Ya, ini contohnya kan. Nanti kita praktekkan satu-satu. Oke. Ya, kira-kira letaknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di area sekitar pusar ya. Kita beri tanda, oke. Nah, seperti saya, lingkar perut saya adalah 89 ya. Ini masih kurang 1 cm saja sudah obesitas sentral Bapak Ibu ya. Nanti kita praktekkan sendiri. Setelah kita melakukan pengukuran, jangan lupa untuk melakukan pencatatan ya. Diingat ya, agar nanti tidak bingung pada saat kita melakukan pencatatan. Oke, itu untuk lingkar perut. Ada yang ditanyakan? Ya, ada ya. Ini materi yang pertama. Sekarang menginjak kita materi yang kedua, yaitu pengukuran tinggi badan dan berat badan. Yang pertama, pengukuran tinggi badan. Pastikan badan tegak ya, menghadap ke depan ya, pandangan menghadap ke depan, tidak memakai sepatu ya, badan tegak lurus ya. Terus untuk pengukuran tinggi badan yang menggunakan antropometri yang dipasang, kita harus mengukur dulu ya. Antropometrinya ya, itu kita ukur sampai angka 0 di bawah ya, angka 0 di bawah. Jadi kita ukur angka 0 di bawah, ini ditarik sampai menunjukkan angka 0 ya, baru itu kita pasang. Itu kalau pengukurannya menggunakan antropometri yang dipasang di tembok ya, atau yang tidak fix seperti yang kita punya. Kalau kita punyanya yang fix ya. Kalau ini lebih mudah, itu untuk pengukuran tinggi badan, kaki mepet dan badan tegap ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, nanti praktek juga ya. Oke. Selanjutnya yaitu pengukuran berat badan. Oke. Pastikan objek yang kita ukur berat badannya atau peserta yang kita ukur berat badannya tidak mengenakan sesuatu yang bisa menambah berat badannya, ya. Terus posisi angka dari timbangan tersebut harus menunjukkan angka 0. Ada yang masih menunjukkan, ada yang dengan jarum ya, yang masih manual, itu harus kita setting sampai dengan angka 0. Kalau memang timbangan digital seperti ini, kita harus pastikan angkanya juga 0. Setelah 0 baru kita melakukan pengukuran. Kita setelah peserta naik, kita tunggu sampai angka benar-benar berhenti. Jangan masih goyang-goyang, nanti jenengan suruh turun, itu nanti angkanya akan berbeda. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Selanjutnya yaitu pengukuran tekanan darah ya. Kalau sekarang saya yakin Bapak Ibu di pos bindu, di pos yandunya masing-masing sudah difasilitasi entah oleh pemerintah desa atau alokasi dana yang lain dengan menggunakan tensi ya, minimal tensi digital itu lebih mudah. Nah sekarang kita praktekkan, kita beri contoh untuk tensi digital. Oke. Yang ini namanya adalah manset ya. Yang ini namanya adalah manset. Manset ini terdiri dari dua jenis, manset dewasa dan manset anak. Oke. Nah,
Di sini ada tanda Tanda putih, ya, tanda lingkaran putih. Ada yang berupa tanda panah, ada yang berupa tanda di sini ditulis arteri. Jadi ini berarti tanda putih ini harus mengenai pembuluh darah arteri, ya. Kita rasakan, ya, kita rasakan terasa denyut nadi, ya. Oke, bisa dimengerti ya. Oke. Terus posisi orang yang mau kita periksa seperti apa? Kalau memang duduk seperti ini, telapak tangan menghadap ke atas. Oke. Orangnya dikasih tahu dulu, kita permisi, lalu dilarang bergerak sebentar sampai dengan kita memasang tensi ini dan selesai pemeriksaan. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, kalau untuk yang digital seperti ini ada beberapa tombol ya. Ini kita hanya perlu untuk melakukan start. Oke. Nah, dia secara otomatis akan memompa sendiri dan turun juga menunjukkan tensinya secara otomatis sendiri, gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sekarang kita praktekkan satu persatu ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melakukan beberapa sesi tadi, dari mulai pengukuran lingkar perut, tinggi badan, berat badan, dan juga tekanan darah. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah jenengan sudah tahu cara melakukan pemeriksaan faktor resiko dengan benar? Sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Pak, tanya Pak. Oke. Apakah saat melakukan cek tekanan darah itu harus duduk pasiennya? Kayaknya. Pertanyaan yang bagus dari Pak siapa? Bastian. Dari Pak Ardi Bastian, ya. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Idealnya pemeriksaan tensimeter itu adalah dengan cara berbaring. Itu idealnya, ya, idealnya. Tetapi kita di lapangan, ya, kalau di pos Pindu atau di pos Yandu tidak bisa melaksanakan secara ideal, yaitu dengan berbaring. Tapi di sini ada standarnya. Ini harus dipasang sejajar dengan jantung kalau bisa, ya. Oke. Oke, siap. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan panjenengan. Ada lagi? Tidak tahu. Oh iya. Terima kasih. Oke, mungkin kalau tidak ada, saya rangkum sebentar. Saya berikan jabaran sedikit tentang apa yang kita sampaikan tadi. Ya. Penyakit tidak menular itu bisa dicegah, ya, bisa dicegah karena itu memang bukan penyakit yang seperti penyakit menular, ya. Kalau penyakit tidak menular itu bisa kita cegah dengan mengendalikan faktor-faktor resiko tadi, ya. Apa aja faktor resikonya? Seperti tensi yang tinggi, obesitas, ya, terus kurang melakukan aktivitas fisik, ya. Terus pola hidup yang tidak sehat, terlalu banyak konsumsi gula, garam, ya, itu merupakan faktor-faktor resiko untuk terjadinya penyakit tidak menular. Itu ya. Mungkin dari saya cukupkan sekian, sedikit dari saya, semoga bermanfaat kepada panjenengan semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.